Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang di channel The Pikon News, pusat informasi yang keren dan cool. Di kesempatan kali ini, saya ingin membacakan berita yang sangat penting bagi kita semua, bagi masyarakat Indonesia. Ini berita di Cina ya, pemirsa. Bahwa di Cina ini warganya menimbun bahan pokok. Nah, ternyata mereka menimbun bahan kebutuhan pokok ini bukan tanpa sebab. Memang anjuran dari pemerintahnya untuk menimbun bahan pokok apa? Bahan makan sehari-hari ini. Gitu. Kenapa? Ya tidak tahu. Nanti kita baca beritanya, apa penyebabnya dan apa dampaknya bagi kita. Tapi sebelum saya bacakan beritanya, pemirsa, silahkan pemirsa subscribe dulu agar channel ini dapat terus memberikan informasi yang berguna bagi kita semua. Dilansir oleh cnbcindonesia.com, Cina desak warga timbun bahan pokok, lockdown besar-besaran? Tanda tanya. Kementerian Perdagangan Cina menyarankan agar warganya untuk mulai menimbun bahan-bahan kebutuhan sehari-hari. Mereka diminta untuk mempersiapkan pasokan kebutuhan hidup pokok dan darurat sejak awal pekan ini. Kami meminta keluarga untuk menyimpan seluruh kebutuhan sehari-hari yang diperlukan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan keadaan darurat, ujar situs resmi pemerintah. Selain itu, Kemenak, maksudnya ini mungkin Kemendak ya, Kemenak Kementerian Agama. Mana ada mungkin di Cina Kementerian Agama, mungkin nggak ada ini Kemendak, bukan Kemenak. Kemendak juga menyarankan warga menyetok kebutuhan makanan bukan hanya untuk musim dingin ini, tapi juga hingga musim semi. Ini mendadak membuat gelombang kepanikan di media Cina. Sejumlah netizen berspekulasi soal apa yang terjadi. Perintah menimbun makanan diambil dengan beberapa pertimbangan mengenai permasalahan yang sedang dialami negeri tirai bambu, salah satunya cuaca buruk, kekurangan energi, dan pembatasan akibat lonjakan COVID-19. Sebelumnya, rata-rata harga pangan, terutama sayuran, melonjak 39,8% sejak September. Ini diakibatkan gagal panen yang disebabkan hujan lebat yang membanjiri lahan sayuran. Wah, kasihan ya nih pemirsa. Sejak September hingga awal Oktober terjadi hujan deras di sebagian wilayah utara Cina, kebanyakan membanjiri provinsi penghasil sayuran terbesar di apa ini bacanya? Shantong ya, Shantong. Sementara itu, tindakan penguncian atau lockdown penguncian juga sedang digalakkan di beberapa provinsi yang mengalami lonjakan COVID-19. Cina merupakan negara yang masih menganut konsep no tolerance pada COVID-19. Berbeda dengan tren banyak negara saat ini yang memilih damai dengan corona. Jadi kita ini mungkin sudah damai ya, negara-negara lain juga damai. Kalau Cina ini nggak mau dia damai dengan COVID-19 ini. Nah, sedikit lagi ya. Sejauh ini Cina sudah melakukan lockdown di kota Heihe, Lanzhou, dan Eichin. Selain di 3 kota itu, lockdown yang sifatnya lokal atau komplek perumahan juga dilakukan di distrik Changping, barat laut Beijing. Sebagaimana diketahui, kasus corona di Cina kembali pecah rekor. Tercatat 109 kasus COVID-19 baru, jadi jumlah kasus infeksi harian tertinggi negara tersebut. Masih sedikit ya pemirsa. Itulah beritanya pemirsa. Apa ini hikmah yang bisa kita ambil pemirsa dari berita ini?
bahwa Cina saja yang memang produknya ini membanjiri dunia. Di mana-mana ada barang Cina. Dunia dibanjiri oleh barang Cina. Kok mereka sendiri mau nimbun produk-produk untuk kebutuhan pokok? Berarti akan terjadi kelangkaan bahan di Cina ini. Apakah bahan baku, bahan pokok, kebutuhan pokok, atau bahan-bahan lainnya. Nah, atau mereka menimbun ini karena untuk diam di rumah atau lockdown untuk dalam waktu yang lama mungkin ya pemirsa. Nah, artinya ketika masyarakat ini dalam waktu yang lama mereka diam di rumah hanya menghasilkan aset yang mereka menghabiskan aset mereka yang mereka punya, tidak menghasilkan apa-apa baik itu produk ataupun uang, sehingga nanti Cina akan susah untuk menghasilkan sebuah bahan baku ataupun produk barang jadi. Jadi nanti akan terjadi kelangkaan produk Cina karena orang-orangnya ini kan tinggal di rumah, tidak kerja, tidak menghasilkan barang. Sedangkan Indonesia importnya paling banyak dari Cina. Entah itu bahan baku ataupun barang jadi. Ketika produk-produk dari Cina ini nanti menjadi langka, maka akan menjadi susah dan harganya pun akan naik untuk produk Cina ini. Tentu ini menjadi berita baik bagi kompetitor Cina, entah itu produsen dalam negeri ataupun dari negara lain. Tapi bagi barang-barang yang hanya Cina saja yang memproduksinya, ini akan menjadi masalah dan akan menjadi menghambat kegiatan selanjutnya di tempat kita ini, gitu loh. Sebagai contoh, ketika sebuah produsen katakanlah televisi misalnya memproduksi sebuah televisi, dia mengimpor baut atau mur dari Cina atau skru dengan harga yang murah. Memang bukan hanya Cina saja yang bisa membuat skru, dia bisa mengimpor dari negara lain atau beli di produk di lokal di Indonesia. Tapi mungkin harganya tidak bisa bersaing. Jadi harganya akan menjadi mahal sehingga produk TV ini tadi akan menjadi mahal karena materialnya pun mahal. Akhirnya karena produk ini menjadi mahal, efeknya lagi produk ini akan susah laku, susah dibeli. Jadi perusahaan yang mengimpor bahan baku dari Cina ini bisa saja tutup karena tidak mampu membeli produk bahan baku dari Cina. Atau dia bisa membeli dari tempat lain tapi produknya harus naik harganya. Ketika dia menaikkan harga, maka daya beli masyarakat menurun dan produknya jadi tidak laku. Ini efeknya. Maka ini akan menimbulkan masalah, banyak pengangguran di mana-mana ketika tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat ini tadi, akan pekerjaan dan lain-lain, maka bisa saja timbul kriminal. Mudah-mudahan tidak ya pemirsa. Itulah dampaknya bagi negara kita kalau dihubung-hubungkan. Baiklah pemirsa, mudah-mudahan ini tidak berdampak langsung ke negara kita dan mudah-mudahan berita ini ada manfaatnya. Silahkan komentar dan subscribe dan share. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.